Sekarang waktunya leluhurmu yang akan bertindak dan membalas dendammu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome to my channel. Kembali lagi bersama aku di sini Bang Cono. Seperti biasa pada kesempatan kali ini aku akan kembali general reading ya. Ini energi umum, energi semua orang, bisa saja resonate ataupun bolak-balik dari apa yang kamu alami, dari apa yang terjadi di dalam posisi kehidupan kamu. Jangan pernah menjadikan video ini, tayangan ini sebagai acuan. Oke. Di dalam kehidupan kamu, jadikan video ini, tayangan ini hanya sebagai hiburan semata. Hanya sebagai hiburan semata. Ya, anggap aja deh teman-teman, setiap readingan yang sifatnya positif itu sebagai doa, dan setiap readingan yang sifatnya negatif sebagai bahan perbaikan diri ya bagi kita semua. Dan itu semua aku kembalikan pada Tuhan Sang Maha Pencipta dan pada diri kamu masing-masing. Oke, nah di sini kartu tarot sudah aku shuffle, aku acak dan aku pilih teman-teman. Kemudian tema kita untuk readingan kali ini. Sekarang waktunya leluhurmu yang akan membalas dendammu, teman-teman. Ya, leluhurmu akan bertindak. Oke, fokus, konsentrasi. Aku akan langsung mulai menarik energinya dari kartu yang pertama. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Pada kartu yang pertama aku punya Ace of Wands, teman-teman. Ace of Wands ini muncul hadir sebagai energi pembuka. Oke, dan jika aku fokuskan energi kartu pertama ini terhadap leluhurmu, teman-teman, pada akhirnya ada sebuah sikap, ada sebuah tindakan, oke, yang akan dilakukan oleh leluhurmu terhadap, teman-teman, orang-orang yang selama ini sudah jahat dan jolim terhadap kehidupanmu. Ketika kita berbicara terkait dengan leluhur, teman-teman, berarti selama ini ada energi negatif, black magic, dan guna-guna yang pastinya ya selalu mengganggu, selalu mengusik, dan bahkan menghancurkan kehidupanmu. Oke. Nah, berarti ketika leluhurmu sudah ikut campur tangan, teman-teman, berarti kan selama ini leluhur kamu sudah cukup menahan. Ya, menahan kesabaran mereka. Dan ketika kamu selalu dicolemi, ya mereka ngerasa nggak ikhlas, nggak terima, teman-teman. Dan ingin membuat sebuah pelajaran nih. Akan memberikan sebuah pelajaran yang mungkin tidak bakal dilupakan ya seumur hidup oleh orang-orang yang selama ini sudah jolim ataupun mengirimkan black magic dan guna-guna terhadapmu. Pada kartu yang kedua aku punya Five of Wands. Pada akhirnya sebuah momen yang dinantikan akan benar-benar terjadi ketika leluhur kamu sudah bertindak dan bekerja dengan caranya sendiri, teman-teman. Bisa jadi selama ini kamu selalu sabar menghadapi mereka. Ya. Tetapi ketika kamu selalu tersakiti, ya mungkin leluhur kamu selalu menangis, teman-teman. Ya, melihat begitu besar kesabaran kamu, tetapi mereka yang mungkin memang sudah tidak bisa menahan ya apa yang mungkin sudah dilakukan oleh seseorang terhadap kehidupan kamu, teman-teman. Nah, apa yang akan terjadi sebenarnya terhadap seseorang tersebut ya? Oke. Nah, jadi seseorang yang selama ini mengirimkan energi black magic dan guna-guna terhadap kehidupan kamu yang mungkin sudah bertahun-tahun, teman-teman. Ya. Maka bakal menerima sebuah konsekuensi yang cukup begitu besar, berat banget, teman-teman. Ya. Mereka bakal kewalahan menghadapi bagaimana serangan dari leluhurmu terhadap mereka. Oke. Nah, kemudian aku punya Six of Pentacles. Di sini yang aku lihat mereka bakal mengemis minta ampun kepada kamu. Oke. Mereka bakal mengemis meminta maaf, memohon maaf ya terhadap segala mungkin perbuatan ya yang mereka lakukan terhadap kehidupan kamu. Ya meskipun mereka mungkin secara tidak langsung, bukan berarti mereka akan mengakui mereka yang mengirimkan black magic guna-guna, enggak sih. Tetapi mungkin bisa jadi
perlakuan-perlakuan baik, tindakan-tindakan baik itu cukup ya menjelaskan, menerangkan nih teman-teman yang awalnya mungkin mereka ketika bertemu dengan kamu nggak mau menyapa nih, tiba-tiba mereka ramah, tiba-tiba mereka baik, ya mungkin itu salah satu yang dilakukan teman-teman. Ataupun ya hal yang mereka lakukan ini dari pihak keluarganya. Ya ketika seseorang yang sudah terkena balasan serangan dari leluhurmu teman-teman, itu sudah sekarat, jatuh sakit, dan bahkan mungkin lumpuh, sehingga tidak ada kekuatan untuk apa? Meminta maaf kepada kamu, sehingga ya mungkin perantara dari keluarga ya ataupun yang lain teman-teman ya menyampaikan sebuah permintaan maaf, mohon maaf ya terhadap kehidupan kamu ya, seperti itulah ya. Jadi memang di sini kamu akan memperoleh sebuah kemenangan kembali ketika sebuah kehancuran itu akan benar-benar terjadi terhadap orang-orang yang selama ini jolim dan sering bermain black magic denganmu, teman-teman. Ya, sering mengirimkan black magic kepadamu. Oke, kemudian aku punya The High Priestess. Ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan teman-teman yang menjelaskan ya bahwasanya memang tingkat spiritualitas kamu yang aku lihat aku rasakan itu meningkat teman-teman. Ya, meningkatnya seperti ini ya. Mungkin kamu sudah mulai peka, sudah mulai paham tentang bagaimana sih black magic itu bekerja. Ya, karena secara nggak langsung ketika kamu dicolimi, kamu berdoa meminta kepada Tuhan masing-masing, teman-teman. Ya, pintu spiritualitas kamu itu terbuka. Ya, cakra-cakra di dalam tubuhmu itu mulai aktif. Dan disitulah sebenarnya leluhur kamu mulai terhubung dengan kamu. Ya, banyak sedikitnya kamu sudah dapat merasakan dan berinteraksi mungkin dengan leluhur kamu, mungkin melalui mimpi, ya, ataupun memang secara langsung, teman-teman. Ya, jadi memang selalu ada sisi positif ya ketika ada seseorang yang jolim dan jahat terhadap kehidupan kamu loh, teman-teman. Oke, nah kemudian aku punya Wheel of Fortune, teman-teman. Wheel of Fortune ini kartu yang menggambarkan tentang bagaimana roda kehidupan itu berputar. Jadi keadaannya bakal terbalik. Mereka ataupun dia yang selalu menjolimi kamu dengan black magic-nya, teman-teman, akan merasakan ya dampak yang hampir sama apa yang mungkin telah kamu rasakan selama ini, dan bahkan bisa jadi akan lebih sakit dari apa yang selama ini kamu rasakan, teman-teman. Jadi selalu saja ada hukum tebar tuai ya. Mereka menanam keburukan dan pastinya akan menuai keburukan. Sama halnya terhadap kehidupan kamu, kamu menanam kebaikan maka kebaikan juga akan kamu tuai. Oke, kemudian aku punya The Star. The Star ini kartu yang menggambarkan tentang bagaimana kehidupan kamu nantinya akan mengalami sebuah perubahan dan peningkatan yang sangat signifikan dan sangat tajam. Dari rezeki, insya Allah jalan kerezekian kamu akan lebih baik, ya akan lebih lancar, teman-teman. Ya, keberuntungan di dalam kehidupan kamu nanti seakan-akan gak ada habisnya. Nah, wow, ya. Jadi dari kartu ketujuh ini aku semakin yakin tentang sebuah keberkahan, teman-teman. Ya, sebenarnya juga dari kartu ini ya sudah ada ikut campur tangan Tuhan, teman-teman ya. Hanya saja bisa jadi ya apa yang akan kamu dapatkan ini, teman-teman, harus melalui proses yang mungkin cukup menyakitkan. Tetapi ketika kemenangan, keadilan sudah kamu peroleh, maka disitulah awal kebangkitan dan disitulah kamu akan menyaksikan bahwasanya orang-orang yang selama ini, teman-teman, sudah menyakitimu, ya membuat kamu sakit hati, oke? Itu akan menerima sebuah karma yang sangat mengerikan. Oke, mungkin demikian teman-teman reading untuk kesempatan kali ini. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.